Meneriaki anak sering dianggap sebagai hal yang wajar dalam pola pengasuhan, apalagi saat orang tua sedang lelah, stres, atau kesal karena anak tidak mau menurut. Namun yang perlu dipahami adalah, teriakan bukanlah bentuk komunikasi yang sehat, terutama jika dilakukan terus-menerus. Anak mungkin diam sejenak karena takut, tapi dampak jangka panjangnya jauh lebih dalam dan serius. Berikut 5 akibat buruk yang bisa terjadi pada anak jika sering diteriaki. 1. Anak kehilangan rasa aman dan nyaman di rumah. Rumah seharusnya menjadi tempat anak merasa terlindungi, dicintai, dan diterima apa adanya. Tapi ketika suara keras, bentakan, atau teriakan menjadi rutinitas, anak justru merasa cemas dan tidak nyaman. Anak tidak lagi melihat orang tua sebagai tempat pulang secara emosional. Mereka akan lebih memilih diam, menjauh, atau mengunci diri, karena menganggap rumah bukan tempat yang aman secara psikologis. 2. Menurunnya rasa percaya diri anak. Anak yang sering diteriaki bisa tumbuh menjadi pribadi yang ragu-ragu, takut salah, dan merasa dirinya tidak cukup baik. Setiap teriakan yang diterimanya bisa menanamkan pesan negatif seperti kamu bodoh, kamu merepotkan, atau kamu gagal. Mereka jadi sulit mengambil keputusan, minder dalam pergaulan, atau bahkan takut mencoba hal-hal baru karena khawatir akan dihakimi atau dimarahi. 3. Hubungan emosional anak dan orang tua jadi renggang. Teriakan bisa merusak ikatan batin yang seharusnya dibangun dengan kasih sayang. Anak jadi enggan berbicara, curhat, atau berbagi cerita, karena takut respon orang tua. Hanya akan menyakiti mereka secara emosional. Ketika remaja, anak cenderung mencari orang lain di luar rumah untuk mendengarkan mereka, dan itu bisa berisiko. Jika jatuh ke lingkungan yang salah, anak jadi lebih percaya teman atau media sosial daripada orang tuanya sendiri. 4. Anak meniru perilaku kasar. Anak belajar dari apa yang ia lihat dan dengar. Ketika diteriaki, mereka menyerap bahwa marah-marah dan berteriak adalah cara menyelesaikan masalah. Akhirnya, mereka akan meniru pola yang sama dalam pergaulan atau saat menjadi dewasa nanti. Anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang agresif, kasar, dan tidak mampu mengelola emosinya dengan sehat. Hal ini juga bisa membuatnya sulit membangun relasi yang sehat di masa depan. 5. Gangguan kesehatan mental. Teriakan yang berulang bisa menjadi bentuk kekerasan verbal yang merusak jiwa anak. Ini bisa memicu kecemasan, depresi, overthinking, insomnia, hingga trauma jangka panjang. Anak hidup dalam tekanan, merasa tidak dicintai, dan selalu merasa bersalah. Anak bisa mengalami gangguan perilaku, menurunnya prestasi akademik, hingga mengalami ledakan emosi karena akumulasi luka batin yang tidak pernah dipahami. Orang tua tidak harus sempurna, tapi harus sadar bahwa setiap kata dan nada yang keluar punya pengaruh besar terhadap jiwa anak. Daripada berteriak, pilihlah pendekatan yang tenang namun tegas. Anak lebih mudah mendengarkan saat merasa dihargai, bukan saat ditakuti.